Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap abinya Fatah, lalu terdiam, menahan tangisnya. Fatah meninggal? Tanya abinya Khanza. Iya. Tangis memenuhi ruang masjid. Singkat cerita, setelah disolatkan, kini tiba saatnya Fatah diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Singkat cerita, setelah kepergian Fatah, Khanza tak lagi terlihat. Bahkan Khanza tidak ingin ada yang datang dulu ke rumahnya. Semua itu Pak Kiai yang mengatakannya. Khanza terus merenung dan selalu mendoakan Fatah. Kadang dia merasa sedih. Kenapa Allah mengambil Fatah secepat itu? Saat dia baru mulai untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun setelah ada pikiran seperti itu, dia langsung beristighfar dan meyakinkan hatinya bahwa semua yang terjadi adalah hal terbaik dari Allah untuknya. Sedangkan Ragil, pikirannya dipenuhi dengan wasiat Fatah untuk dirinya. Setelah sikapnya yang tak begitu mengenakan kepada Khanza, apa Khanza mau memaafkannya atas itu? Apa Khanza mau menerimanya? Sungguh Ragil bingung sekali. Dua bulan kemudian, akhirnya Khanza menampakkan diri, membuat teman-temannya senang. Khanza juga sudah mulai kembali seperti biasa menjalani aktivitas rutin bersama teman-teman masjid. Ragil tersenyum bahagia karena Khanza sudah kembali seperti biasa. Wajahnya yang berseri kini tak nampak lagi kesedihan. Dan setiap malam, Ragil terus dihantui wasiat Fatah, membuat malam-malamnya selalu tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Hingga akhirnya dia melaksanakan sholat istikharah selama 7 malam berturut-turut. Dan kini hatinya yakin untuk menyampaikan niat baiknya kepada Khanza. Tapi mungkin tidak saat ini, karena masih terlalu cepat untuknya. Begitu pula untuk Khanza. Namun lagi-lagi, bayangan Fatah selalu menyelinap dalam mimpinya. Dan akhirnya, di bulan ketiga, sepeninggal Fatah, Ragil menghampiri Khanza dan ingin bicara dengannya. Khanza menurut, mengikuti kemauan Ragil. Dan dengan ditemani Rangga, Ragil dan Khanza berbicara. Ada hal penting apa lu mau ngomong sama gue? Tanya Khanza. Ragil menarik nafas, membuangnya secara perlahan, dan mencoba tenang untuk berbicara kepada Khanza. Khanza, gue mau jujur kalau sebenarnya Fatah sebelum pernikahan lu malah sama dia, beliau minta gue buat nikahin lo setelah kepergiannya, ucap Ragil. Khanza hanya terdiam mendengarkan Ragil
sampai Ragil menjelaskan semuanya. Dan gue minta maaf soal sikap gue ke lo yang gak ngenakin, yang mungkin nyakitin lo. Dan gue cuma butuh jawaban lo untuk hal itu. Apa lo mau kalau suatu saat gue jadi pengganti Fatah? Jelas Ragil. Hanza menarik nafas. Sebenarnya dia masih mencintai Ragil, tapi dia tak ingin membebani Ragil dengan wasiat Fatah. Hanza ingin keinginan Ragil untuk menikahinya adalah murni dari hatinya, bukan karena tidak enak pada almarhum Fatah yang telah mewasiatkan hal itu kepadanya. Mending gak usah, jawab Hanza akhirnya. Ragil terkejut dengan jawaban Hanza. Kenapa? Apa lu masih belum maafin gue? Tanya Ragil. Hanza kembali menarik nafasnya, membuangnya secara perlahan, dan mencoba tenang menjawab semua pertanyaan Ragil. Gue udah maafin lo kok, tapi gue gak mau membebani lo sama wasiatnya almarhum Fatah. Gue gak mau lo memaksakan hati lo buat nikah sama gue, apalagi buat cinta sama gue. Gue gak mau itu terjadi. Gue gak mau menjalani hubungan karena dasar keterpaksaan, ucap Hanza. Tapi itu yang Fatah wasiatkan, dan hati gue mau melakukan itu, jawab Ragil. Udah gue bilang, jangan membebani diri lo sama hal itu. Gue gak mau lo terpaksa, ucap Hanza. Kalau gue benar-benar cinta sama lo gimana? Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti, di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta.